Bosku, jangan lupa subscribe, like dan aktifkan notifikasi loncengnya agar kalian bisa mengetahui update terbaru dari channel Mapis Kempis. Bab 2831, Intersepsi Gagal. Ye Junlin dan yang lainnya akan pergi ke lokasi Vena Super Spiritual. Agen Black Hawk dan mereka juga. Kepala Biro Smith juga membuka semua izin. Setiap pangkalan di Warhawk Nation di seluruh dunia, senjata apapun dapat digunakan. Agen Black Hawk segera mengaktifkan ini. Meskipun saya tahu bahwa kemungkinan pelacakan intersepsi tidak mungkin, semuanya diaktifkan. Bagaimana jika ada harapan? Selain itu, Aliansi Penjaga Galaktik mengirim pesawat tempur ke semua pangkalan di sepanjang jalan. Atau peluncuran berbagai senjata untuk pemblokiran gila. Kedua pesawat itu pasti akan dicegat. Segala sesuatu yang bisa dilakukan. Selebihnya terserah keberuntungan. Setelah beberapa kali melempar, lebih dari 1 jam tersisa. Dua pesawat telah mencapai gletser Antartika. Akan memasuki gletser. Meskipun senjata yang tak terhitung jumlahnya mengalir di gletser Antartika. Namun mereka berdua ditipu oleh dua pesawat. Atau rute palsu. Atau penundaan waktu. Lagi pula, Brain of God membuat serangkaian pengaturan terbalik yang rumit. Bisa menipu semua pelacakan. Jadi sebelum memasuki gletser Antartika, intersepsi gagal. Kaca. Kedua pesawat langsung menembus gletser dengan kecepatan yang sangat cepat. Menembus di bawah. Meskipun pembuluh darah super spiritual jauh di dalam gletser, sangat dalam. Tetapi dengan kecepatan 1,5 jam, itu pasti bisa dicapai. Tetapi jika menemui hambatan apapun, itu akan menyapu semuanya secara langsung tanpa mempengaruhi kecepatan sama sekali. Tidak bagus. Saya tidak mencegatnya di sini. Kedua target telah memasuki gletser Antartika. Itu. Agen Black Hawk menghubungi Ye Junlin. The Brain of God juga menemukan lokasi kedua pesawat tersebut. Kami tidak berhenti sebelum mencapai gletser Antartika. Kami telah melewatkan kesempatan terbaik kami. Otak dewa tampak kesal. Menurut rencananya, itu adalah untuk mencapai gletser Antartika selangkah lebih maju dengan kecepatan yang sangat cepat. Kemudian mencoba untuk menghancurkannya. Tetapi sekarang karena halangan dari orang-orang itu telah tertunda terlalu lama dan tidak dapat datang lebih awal. Agen Black Hawk juga melewatkan waktu terbaik karena otak dan kebodohan mereka. Itu juga gagal mencapai gletser Antartika sebelumnya. Dan itu setidaknya setengah jam lagi. Itu berarti kesempatan terbaik hilang. Sekarang kalau kita mengikuti jalur konvensional, kita pasti tidak akan bisa mengejar. Satu-satunya harapan adalah menemukan saluran lain untuk dimasuki. Lihat apakah ada vitalitas, kata otak dewa. Setelah agen Black Hawk menerima berita itu, mereka segera menggunakan senjata jarak jauh untuk membuka jalan di lokasi yang dikunci oleh gletser Antartika. Di sisi pejuang elang emas, Ye Junlin juga membuka bagian. Kedua belah pihak mencoba yang terbaik. Berharap untuk mengejar. Jam berikutnya adalah hidup dan mati. Mengejar dan menyelesaikan krisis. Tidak bisa mengejar. Bencana dunia. Daxia dan sekutunya serta Guardians of the Galaxy Alliance sudah bersiap untuk menghadapi bencana tersebut. Misalnya, di pihak Daxia, beberapa barang langka atau benih semuanya tersembunyi. Jika benar-benar hancur, saya ingin meninggalkan sesuatu. Tinggalkan sedikit harapan untuk lahir kembali. Hanya sekelompok idiot yang masih meragukan ini, meragukan itu. Tidak ada persiapan sama sekali. Beberapa otak yang tidak takut mati bahkan mengancam akan menunggu malapetaka dunia datang. Mereka tidak percaya omong kosong Daxia. Mereka hanya menunggu 6 jam untuk melihat apakah dunia akan menjadi malapetaka atau tidak. Mereka juga merencanakan bagaimana membalas dendam terhadap Daxia ketika tidak terjadi apa-apa.
itu tidak berencana untuk melarikan diri terlebih dahulu atau tindakan pencegahan. Daxia dan War Eagle Nation telah mengikuti kemajuan agen Ye Junlin dan Black Eagle. Ketahuilah bahwa harapan terbaik telah hilang. Hasilnya adalah apa yang diharapkan semua orang. Itu adalah hasil terburuk. Percepat, percepat. Daxia dan Guardians of the Galaxy Alliance hanya bisa mempercepat. Bab 2832, Ye Junlin adalah solusi terakhir. Memang, harapan hampir nihil. Apa yang Ye Junlin dan yang lainnya lakukan adalah bekerja keras. Ambil kesempatan terakhir Anda. Pada dasarnya jangan menaruh harapan. Pada saat ini, Li Ziran dan rombongannya sedang mencari Junjun. Namun setelah kekuatan barang mengambil Junjun, dia menghilang tanpa jejak. Di mana Anda akan menemukan ini? Aku bahkan tidak tahu siapa yang membawa Junjun pergi. Kemudian, Li Ziran ingin menghubungi Ye Junlin, tetapi Ye Junlin sudah pergi. Di mana untuk menghubungi? Dan semua orang sibuk, jadi di mana waktu untuk memikirkan Li Ziran? Namun, dokter gelap yang mengetahui masalah ini segera menemukan Li Ziran dan rombongannya. Aku mungkin tahu siapa yang mengambil putri Tuan Ye. Kata-katanya hampir membuat Li Ziran pingsan. Ah, apakah kamu tahu di mana itu? Cepat. Semua orang berkumpul dengan gugup. Sejauh yang saya tahu, ada organisasi kuno yang mengkhususkan diri dalam studi biksu kuno di barat. Misalnya, saya ada di daftar mereka lebih awal. Saya sudah lama ingin mempelajari saya sebagai orang biasa. Kali ini, seharusnya mereka. Ketika Tuan Ye meninggalkan negara Elang Perang, merekalah yang menemukannya. Setelah itu, mungkin merekalah yang mengekspos Tuan Ye. Sebelum Tuan Ye dan jet tempur elang emasnya diserang, mereka juga harus mereka. Saya yakin. Tapi mereka menyerang putri Tuan Ye. Saya yakin. Dalam pertempuran sebelumnya, putri Tuan Ye menunjukkan banyak hal teknik pelatihan Ki dalam legenda Daxia. Praktisi Daxia Ki selalu ingin tujuan penelitian. Diperkirakan inilah alasan mengapa putri Tuan Ye dibawa pergi. Dugaan Dr. Dark sepenuhnya benar. Sebelumnya curiga. Sekarang saya tahu tentang ini. Segera yakin. Organisasi kuno ini menemukan mereka. Sekarang pasukan datang ke Daxia dengan dua cara. Dokter gelap itu segera menatap Li Ziran. Nyonya Ye, tolong jangan khawatir. Putrimu tidak dalam bahaya untuk saat ini. Mereka hanya sedang meneliti. Lalu bisakah kamu menemukan mereka? Li Ziran bertanya dengan penuh semangat. Aku juga tidak tahu, tapi aku akan mencobanya. Ini hanya sedikit waktu, kata dokter gelap. Paling lama hanya 10 jam. Diperkirakan akan memakan waktu lama untuk menemukan organisasi kuno ini. Lupakan saja. Biarkan aku mencobanya. Tolong bantu Tuan Ye. Tuan Ye lebih gugup dari kami. Jadi kamu tidak perlu repot. Kata dokter gelap. Akhirnya, dia membawa Li Ziran dan rombongannya untuk mencari organisasi kuno ini. Tentu saja. Urgensi waktu tidak kurang dari Ye Junlin. Setelah Ye Junlin memasuki lorong baru, dia berusaha mencegat dua pesawat berikutnya. Waktunya berbaikan sedikit. Tapi itu hanya 1 atau 2 menit. Tidak berhasil sama sekali. Otak dewa cemberut. Saya tidak berpikir itu akan lebih cepat dengan agen Black Hawk. Itu tidak bisa mengejar. Tidak ada pihak yang bisa mengejar. Ini adalah hal yang paling membuat frustrasi. Waktu semakin lama, hal ini semakin dekat dan lebih dekat ke Vena super spiritual. Berarti semakin sedikit harapan. Waktu berlalu menit demi menit. Setengah jam. 1 jam. 20 menit lagi. Masih belum menyusul. Ini membuat hati semua orang tenggelam ke dasar. Tidak. Kamu tidak bisa terus seperti ini. Kamu harus menemukan jalan. Ye Junlin mengerutkan kening. Apa yang dapat saya? Sekarang otakku kosong, dan aku tidak bisa memikirkan cara apapun.
Dan kecepatan pejuang telah meningkat hingga tertinggi. Apalagi yang bisa aku lakukan? Kata otak dewa. Kalau begitu aku hanya bisa mempercepat petarung. Kuharap dia bisa menahannya. Ye Junlin melompat. Melompat keluar dari pesawat tempur. Ledakan. Dia meninju. Mencoba yang terbaik untuk mempercepat elang emas. Jet tempur Golden Eagle diluncurkan dengan kecepatan di luar batasnya. Bab 2833, Sistem Senjata Macet. Awalnya, elang emas terbang dengan kecepatan batas. Pada dasarnya, setelah terbang kali ini, pejuang itu benar-benar dihapus. Awalnya, setiap aspek memiliki batas. Sekarang Ye Junlin sepenuhnya termotivasi. Kecepatannya menjadi 2 kali lipat. Ini telah berlipat ganda pada kecepatan batas. Bisa dibayangkan betapa dekatnya. Potong waktu menjadi 2. Masih ada kesempatan. Kaca, kaca. Segera permukaan pejuang elang emas mulai pecah. Bahkan bahan paling top of the line tidak dapat menahan tekanan mengerikan ini. Kecepatan ini di luar batas pejuang elang emas. Segera setelah itu, struktur di dalam pejuang elang emas hancur sedikit. Hal itu membuat sang sopir ketakutan setengah mati. Selanjutnya adalah nasib kehancuran mesin. Tetapi hanya dengan demikian akan mungkin untuk tiba sebelumnya. Segera, saya melihat kilatan api bergegas melalui lorong dengan kecepatan tinggi. Itu adalah pejuang elang emas sudah mulai terbakar. Dengan kecepatan dan kekuatan yang tidak seharusnya. Palsu. Tuhan. Apa yang aku lihat? Pesawat tempur tempat agen Black Eagle berada di sisi lain melihat pesawat tempur Daxia Golden Eagle tiba-tiba melaju kencang. Juga menggandakan kecepatan. Itu luar biasa. Tapi melihat jet tempur Golden Eagle terbakar dengan kecepatan ekstrim, dia mengerti. Ye Junlin putus asa. Tidak ada jalan keluar. Ye Junlin juga mengejar batas kecepatan. Waktu berlalu menit demi menit. Lokasi Vena super spiritual semakin dekat. 2 pesawat akan tiba. Tapi saat ini, tiba-tiba, seorang pejuang elang emas yang menyala-nyala tiba 1 langkah lebih cepat dari jadwal. Pesawat tempur tidak tahan lagi. Ini akan meledak. Pilot itu berteriak. Apalagi melihat 2 pesawat yang hendak meluncur. Hancurkan mereka. Gunakan semua senjata. Cepat, cepat. Teriak otak dewa. Anda harus menghancurkan pesawat dengan senjata 1 kali, sehingga program penghancuran diri tidak dapat diaktifkan. Bum bum bum. Pesawat tempur elang emas mempertaruhkan kehancuran pesawat dan meluncurkan semua senjata bersama-sama. Tetapi kedua kapal tidak dapat dikunci sama sekali, jadi hanya serangan penutup. Sebarkan semua senjata. Namun dalam program yang diset oleh God's Brain untuk kedua pesawat tersebut, salah satunya mengawal dan ingin melindungi yang lain. Tiba-tiba 2 pesawat, 1 di depan dan 1 di belakang. Yang satu melindungi yang lain. Lihat perlindungan otomatis pesawat. Otak Tuhan juga bermasalah. Ini adalah program mati. Sejak dimulai, tidak ada cara untuk menghentikannya. Pada awalnya, mereka terlalu impulsif untuk membalas dendam. Sangat. Semuanya diatur untuk mati. Bahkan dia tidak bisa berbuat apa-apa. Hanya bisa menonton. Ledakan. Segera semua senjata membombardir pesawat pertama. Tentu saja, pesawat ini tidak semuanya diblokir. Resistensi tertentu juga diaktifkan. Dan di bawah penutup, pesawat kedua melesat cepat dari arah lain. Pada saat yang sama, pesawat pertama yang diserang terus menutupi. Sampai mengalami kerusakan berat. Langsung mulai program penghancuran diri dan tekan nadi super spiritual. Hentikan. Teriak otak dewa. Senjata pejuang elang emas segera menghancurkan pesawat pertama, membuatnya tidak berguna untuk memulai program penghancuran diri. Dengan susah payah, pesawat pertama hancur total. Namun kali ini petarung elang emas telah terfragmentasi. Itu mogok di mana-mana.
Berbagai sistem rusak dan tidak dapat berfungsi dengan baik sama sekali. Ayo, hancurkan pesawat kedua, teriak otak dewa. Melihat bahwa pesawat kedua lewat, dia sangat ingin mati. Tidak, sistem senjatanya macet. Tidak bisa ditembakkan. Ah, cepat. Operator berteriak. Petarung Golden Eagle benar-benar rusak parah. Belum lagi sistem persenjataannya yang rusak, yakni pesawat tempur yang akan meledak. Bab 2834, semuanya telah gagal. Cepat, cepat. Otak Tuhan bekerja dengan sendirinya. Ledakan. Tetapi pada saat ini, pejuang elang emas meledak dengan sendirinya. Sistem lumpuh total. Belum lagi senjata yang ditembakkan. Meskipun pesawat tempur elang emas tiba satu langkah lebih cepat dari jadwal, pada akhirnya hanya bisa menghentikan satu pesawat. Itu tidak berhasil pada akhirnya. Pesawat tempur lain tidak bisa menghentikannya sama sekali. Dan pejuang elang emas akan meledak, dan beberapa orang sekarat. Lokasi Vena super spiritual ada di bawah. Semua senjata yang dibawa oleh pesawat lain membombardir pembukaan Vena super spiritual. Meskipun logam luar digunakan saat disegel, itu tidak bisa dihancurkan. Tetapi otak para dewa memahami struktur logam ini dan tahu cara menghancurkannya. Oleh karena itu, senjata yang dibawa di pesawat dirancang khusus untuk menangani segel. Ledakan. Di tengah getaran tanah, semua logam yang menyegel lubang itu hancur. Pembukaan Venaro super retak. Namun, senjata yang dibawa di pesawat terus membombardir, dan bukaan terus meluas. Tidak hanya itu. Akhirnya, program penghancuran diri harus dimulai, dan itu akan langsung mengenai nadi super spiritual. Hancurkan pembukaan urat nadi super spiritual secara maksimal dalam satu waktu. Melihat api yang membubung dari posisi Vena super spiritual, mereka semua mati rasa. Sudah berakhir. Kali ini benar-benar berakhir. Semuanya sia-sia. Otak dewa langsung menangis. Setelah begitu banyak usaha, akhirnya gagal. Semua orang sama. Segera elang emas akan dihancurkan. Tapi tidak ada yang peduli dengan hidup dan mati mereka sendiri. Mereka hanya menyesal tidak bisa menyelamatkan dunia di saat-saat terakhir. Ledakan. Pada saat ini, pesawat tempur agen Black Hawk tiba. Melihat api di kejauhan, saya mengerti segalanya. Masih terlambat. Tidak bisa diselamatkan. Lagi pula kecepatan mereka lambat. Saat berikutnya, Ye Junlin, yang datang dengan cepat, juga tiba. Namun saat ini, tidak ada yang akan terkejut bahwa kecepatan Ye Junlin sendiri hampir sebanding dengan petarung tercepat. Sebaliknya, dia tenggelam dalam krisis Vena spiritual super di depannya. Didi. Armada tempur Biro Perisai Langit segera mengeluarkan tingkat alarm tertinggi. Mendeteksi kekuatan yang kuat dan anomali di medan magnet di depan. Itu telah melampaui deteksi instrumen. Itu akan segera dilepaskan dan akan menghancurkan kita semua. Dengarkan ini. Hati agen Black Hawk tenggelam ke dasar. Mengapa kepala Biro Smith begitu takut pada dokter gelap? Alasannya sekarang diketahui. Evakuasi. Semuanya. Cepat. Kamu pindah ke pesawat tempur agen Black Hawk. Ye Junlin buru-buru memindahkan Brains of God ke pesawat tempur agen Black Hawk. Abaikan elang emas sepenuhnya. Ledakan. Namun jet tempur Golden Eagle langsung meledak. Kamu mundur dulu. Ye Junlin meminta agen Black Hawk untuk pergi. Bagaimana denganmu? Agen Black Hawk bertanya. Jangan khawatirkan aku. Ye Junlin tampak tegas. Ledakan. Pada saat ini, posisi Vena super spiritual telah terbalik, dan pergerakan bumi dan gunung menyebar. Seluruh gletser Antartika bergemuruh dan bergetar. Gempa bumi yang belum pernah terjadi sebelumnya sedang berlangsung. Namun, ini hanya permulaan. Energi dalam nadi super spiritual harus keluar. Agen Black Hawk hanya akan segera meninggalkan armada tempur dari tempat ini.
keluar dengan cepat pada kecepatan batas. Aku takut aku tidak akan bisa pergi untuk sementara waktu. Alasan mengapa Ye Junlin tidak pergi adalah karena dia ingin mencobanya untuk terakhir kalinya. Ingin melihat apakah saya dapat membuat beberapa perubahan sendiri. Ledakan. Gerakan di bawah menjadi lebih keras dan lebih keras. Energi mengerikan yang bisa dirasakan Ye Junlin. Di luar segalanya. Dan semakin kuat. Seperti yang diharapkan dari kekuatan yang dapat menghancurkan dunia di dalam dan di luar. Kaca-kaca. Pembukaan pembuluh darah super spiritual semakin besar. Energinya akan meledak. Ye Junlin memiliki wajah tegas dan mengepalkan tinjunya. Bab 2835. Goyangkan langit dengan tubuh manusia. Ayo. Dengan pergerakan gunung dan tsunami, urat spiritual super benar-benar meletus dari celah. Ludah langsung. Itu adalah sejenis gas energi yang menghancurkan segalanya secara ekstrem. Apa yang ada di depan Anda bisa terkoyak. Tidak peduli seberapa keras logamnya atau seberapa kuat pertahanannya. Tepat setelah terkena gas energi ini, itu langsung berubah menjadi ketiadaan. Lab of the Gods sudah menderita kerugian. Ini di luar kendali mereka. Tapi lihatlah energi gas yang dimuntahkan. Ye Junlin tidak mundur selangkah. Ayo. Dia meraung. Gunakan semua kekuatan Anda untuk membuat penghalang tak terlihat. Tidak ada yang memaksa Ye Junlin untuk menyerang dengan seluruh kekuatannya sebelumnya. Tapi sekarang Ye Junlin benar-benar melakukan yang terbaik untuk menyerang. Kuat. Terlalu kuat. Jika dunia melihat kekuatan kuat Ye Junlin, mereka akan berseru dan bahkan berlutut untuk menyembah, seolah-olah melihat dewa. Diblokir. Tidak ada yang menyangka bahwa Ye Junlin akan memblokirnya untuk pertama kalinya. Gas energi yang menghancurkan segalanya secara paksa diblokir oleh Ye Junlin di bagian ini. Boom, boom. Semburan gas energi menjadi semakin ganas, tetapi bisa diblokir oleh Ye Junlin. Tapi keretakan itu semakin besar, dan itu mulai meluas. Dan gletser Antartika retak di mana-mana, hanya masalah waktu. Cepat atau lambat akan meledak. Sekarang, sekelompok agen Black Hawk telah melarikan diri di atas gletser Antartika. Dia mengamati apa yang terjadi di gletser Antartika dari kejauhan. Lihat apa-apa. Apa yang seharusnya datang tidak datang. Dia mendapatkannya. Gila. Dia orang gila. Agen Black Hawk sudah menebak apa yang Ye Junlin lakukan. Tidak bisa membantu berteriak. Ini adalah kompetisi tenaga kerja. Jika dia mencoba menghentikannya, saya khawatir Ye Junlin tidak akan pernah terlihat lagi di masa depan. Tapi kalau serius, mungkin seluruh dunia telah pergi. Pencegatan gagal. Vena super spiritual telah dihancurkan. Malapetaka dunia akan datang. Kami kalah. Pada saat yang sama, agen Black Hawk mengirim pesan terakhir ke aliansi penjaga galaktik dan Daxia. Membawa harapan semua orang, mereka gagal. Tidak berhenti. Agen Blade dan agen beruang kutub semuanya menundukkan kepala dan tidak berbicara. Mereka adalah orang-orang yang memblokirnya di tempat pertama. Itu menyebabkan waktu diperpanjang, sehingga kehilangan waktu pemblokiran. Mereka memiliki tanggung jawab yang besar. Ada juga kekuatan kuno yang menyerang di tengah jalan, memperlambat kecepatan Ye Junlin. Mereka juga memiliki tanggung jawab besar. Putus asa. Dacia. Semua sekutu utama dan aliansi penjaga galaksi semuanya putus asa. Tanpa harapan. Hanya bisa berharap bahwa Pulau Keselamatan dapat memblokir semuanya. Cepat, cepat. Vena super spiritual rusak. Ini akan menyapu dunia. Kita harus mempercepat. Cepat, cepat. Waktu adalah segalanya. Semua orang bertarung. Seperti orang gila. Dalam transfer di pertahanan. Tetapi sebagian besar wilayah pengaruh tetap sama. Keadaan menunggu dan melihat.
Mereka harus menunggu sampai situasi yang sebenarnya muncul sebelum mereka mengambil tindakan sampai mereka melihatnya dengan mata kepala sendiri. Lihat apa-apa sekarang. Mereka masih menempuh jalan mereka sendiri. Tidak menganggap semuanya serius sama sekali. Mereka tidak tahu apa yang akan mereka alami selanjutnya. Begitu mereka melihat wabah, sudah terlambat untuk bersiap. Jika tidak, sekutu utama Daxia dan Guardians of the Galaxy akan mengejar waktu seperti orang gila. Setelah Yan Longwei membuat keputusan. Apakah Vena super spiritual di bawah gletser Antartika sama dengan Vena super spiritual jauh di Laut Cina Timur? Ayo kirim tim untuk menontonnya. Jika urat nadi super spiritual di Laut Cina Timur meletus, kita mungkin tidak punya cukup waktu. Akhirnya, Yan Longwei memutuskan untuk mengirim tim untuk menonton pembuluh darah super spiritual di bawah rencana Atlantis. Cao Ziguo adalah pemimpin tim lagi. Bersambung.